Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Sai, di Sai NR Channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan energi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang usaha, kemudian energi, kemudian hubungan usaha dan energi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kekekalan energi. Apa saja yang akan kita pelajari di hukum kekekalan energi? Kita simak penjelasan berikut ini. Ada yang masih ingat bunyi hukum kekekalan energi? Ya, seperti yang kalian tahu, energi bersifat kekal. Kekekalan artinya tidak berubah. Jadi, hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah. Besarnya sepanjang waktu. Memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Energi dapat diubah bentuknya, tetapi besarnya akan selalu sama. Energi di sini adalah total energi dari suatu sistem. Total energi dari suatu sistem dapat berupa energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya, sehingga total energi pada suatu sistem akan selalu sama. Jadi, hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Selanjutnya, lebih spesifik, kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari energi mekanik. Ya, energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik di sini menjelaskan bahwa jika pada sebuah peristiwa hanya melibatkan gaya berat, dalam hal ini tidak ada gaya lain yang bekerja, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap atau sama. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini ada sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu sehingga benda tersebut jatuh sampai ke tanah. Nah, di sini, di posisi pertama ketika benda akan dijatuhkan, kita bisa lihat benda belum memiliki kecepatan. Sehingga energi kinetik benda pada posisi tertinggi adalah 0. Tetapi, untuk energi potensialnya, karena benda berada pada ketinggian paling tinggi, maka energi potensial akan bernilai M dikali G dikali H. Dan energi potensial di sini akan bernilai maksimum. Kenapa? Karena ketinggian benda adalah tertinggi dari posisi ketika dijatuhkan. Nah, berikutnya pada posisi kedua di sini sudah mulai ada kecepatan karena benda sudah mulai dijatuhkan. Sehingga ada energi potensialnya, juga ada energi kinetiknya. Di mana energi potensialnya lebih besar daripada energi kinetiknya. Dan ketika dijumlah dari posisi ketika sebelum dijatuhkan, EP ditambah EK atau energi mekaniknya berjumlah tetap. Sehingga ketika dijatuhkan pada ketinggian ini, pada posisi yang kedua, EP lebih besar daripada EK, tetapi jumlah EP plus EK adalah tetap. Kemudian di posisi yang ketiga, di posisi tengah-tengah, nah di sini energi potensialnya itu akan sama besarnya dengan energi kinetik. Dan ketika dijumlah, energi mekaniknya juga akan sama besarnya. Nah, kemudian pada posisi keempat di sini EP akan lebih kecil daripada EK. Tetapi ketika dijumlahkan akan tetap memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian ketika benda hampir sampai ke tanah, maka energi potensialnya adalah 0.
sedangkan energi kinetiknya maksimum. Mengapa? Karena kecepatan benda saat hampir mencapai tanah adalah paling tinggi atau paling cepat. Sehingga dari ilustrasi di sini bisa kalian pahami bahwa energi mekanik dimanapun posisinya itu akan memiliki energi mekanik yang sama. Hanya energi potensial dan energi kinetiknya pada berbagai posisi itu berbeda kombinasinya. Sehingga ketika dijumlahkan akan menghasilkan energi mekanik yang sama besarnya. Bisa dipahami ya? Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan simak penjelasan berikut ini. Jika kita mengambil contoh sebuah benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, seperti tadi ilustrasi yang sudah saya jelaskan, maka hukum kekekalan energi mekanik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bergerak, benda memiliki energi potensial maksimum dengan nilai M dikali G dikali H, sedangkan energi kinetik 0 karena tidak memiliki kecepatan. Yang kedua, setelah bergerak, energi kinetik memiliki nilai yang makin besar karena kecepatannya semakin bertambah, sedangkan energi potensialnya semakin berkurang karena semakin kehilangan ketinggian. Sedangkan yang ketiga, ketika benda tepat saat menyentuh lantai, energi kinetik bernilai maksimum sebesar setengah kali M dikali V kuadrat karena kecepatannya bernilai maksimum, sedangkan energi potensialnya bernilai 0 karena ketinggiannya sudah tidak ada lagi. Nah, dari penjelasan ini saya harapkan kalian lebih memahami ilustrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dari penjelasan sebelumnya, bisa kita tuliskan bagaimana persamaan atau rumus untuk hukum kekekalan energi mekanik. Nah, rumus untuk hukum kekekalan energi mekanik adalah EM sebelum atau energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Atau EM1 sama dengan EM2. Nah, karena energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, maka persamaannya berubah menjadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Karena energi potensial dan energi kinetik memiliki persamaan masing-masing, sehingga persamaan untuk hukum kekekalan energi mekanik berubah menjadi M dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah setengah dikali M dikali V2 kuadrat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan bahas contoh penerapan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada bendungan atau dam pembangkit listrik tenaga air dibendung hingga mencapai ketinggian H yang tinggi, sehingga air di waduk memiliki energi potensial yang tinggi. Air masuk dari pintu air melewati jalur air hingga ke turbin dan memutar turbin. Energi potensial air kemudian berubah menjadi energi kinetik pada turbin sehingga turbin berputar. Karena turbin berputar, maka generator pun ikut berputar. Energi kinetik pada turbin kemudian berubah menjadi energi listrik pada generator. Listrik dari generator kemudian dialirkan melalui kabel tegangan tinggi jarak jauh. Nah, energi listrik inilah yang kita nikmati sehari-hari. Sehingga sudah dapat kita simpulkan bahwa energi tadi memang dapat berubah bentuk ya. Jadi sifatnya kekal hanya saja dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Berikutnya kita bahas contoh soal yang pertama. Bola pedal bermassa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besar energi kinetik bola saat bola mencapai ketinggian 20 meter. Nah, kita bahas contoh soal yang pertama.
Seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui M sama dengan 1 kg, H1 sama dengan 0 meter, kemudian H2 20 meter, V1 40 meter per sekon, dan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Ya, jadi di sini yang ditanyakan adalah EK2. Nah, jadi yang pertama kita masukkan saja ke dalam persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan EM2, kemudian turun ke persamaan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, kemudian berubah menjadi M dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M dikali V1 kuadrat sama dengan M dikali G dikali H2 ditambah setengah M dikali V2 kuadrat. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya adalah EK2, maka persamaan yang terakhir untuk persamaan setengah M dikali V2 kuadrat tidak kita tuliskan seperti ini. Nah, kita hanya perlu menuliskan EK2 saja, karena nanti yang ditanyakan adalah EK2. Kemudian kita masukkan angka dari soal yang sudah diketahui tadi. Jadi berikutnya ada sehingga persamaan menjadi 1 dikali 10 dikali 0 ditambah setengah dikali 1 dikali 40 kuadrat sama dengan 1 dikali 10 dikali 20 ditambah EK2. Nah, hasil dari penjumlahan di ruas kiri hasilnya adalah 800 dari setengah dikali 1 dikali 40 kuadrat. 40 kuadrat itu besarnya adalah 1600 dikali setengah, maka hasilnya adalah 800. Sedangkan hasil perhitungan energi potensialnya adalah 0. Kemudian di ruas sebelah kanan, di sini hasil perkalian dari 10 dikali 20 hasilnya adalah 200 ditambah dengan EK2. Nah, kemudian EK2 kita pindah ruas sehingga hasilnya adalah 800 dikurangi dengan 200. Sehingga besar dari EK2 adalah 600 Joule. Cukup mudah bukan? Berikutnya kita bahas contoh soal yang kedua. Andi menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter, sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Pembahasannya, seperti biasa, kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Dari soal yang diketahui ada H1 sebesar 20 meter, kemudian H 5 meter, H2 20 dikurang 5 meter. Mengapa di sini ada H dan ada H2? Nah, di soal yang ditanyakan adalah kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya. Sehingga untuk menghitung energi potensial yang kedua, ketinggian yang dimasukkan harus ketinggian yang dihitung dari tanah. Karena dari soal diketahui benda berpindah sejauh 5 meter, maka ketinggian dari tanah adalah sebesar ketinggian total yaitu 20 meter dikurangi dengan 5 meter, sehingga hasilnya adalah 15 meter. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian V1-nya adalah 0 meter per sekon. Kenapa? Karena benda bergerak jatuh bebas sehingga tidak memiliki kecepatan awal. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah V2 atau kecepatan pada posisi yang kedua. Nah, maka penjelasannya adalah seperti biasa, kita masukkan apa yang diketahui ke dalam rumus atau persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Nah, EM1 sama dengan EM2. Nah, kemudian kita masukkan besar dari masing-masing apa yang diketahui di soal.
Nah, karena di sini tidak diketahui berapa besar masanya, maka massa di sini karena di semua persamaan ada massa, maka massa nanti bisa kita coret saja ya. Nah, ketika sudah dimasukkan semua angka, akan menghasilkan ruas sebelah kiri ada 200 M sama dengan 150 M ditambah setengah M V kuadrat. Nah, massa atau M di sini karena besarnya sama, maka bisa kita hilangkan atau kita coret saja ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Sehingga menyisakan ruas sebelah kiri ada 200 sama dengan 150 ditambah setengah dikali V2 kuadrat. Nah, yang 150 kita pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga 200 dikurangi 150 besarnya sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. Nah, 200 dikurangi 150 hasilnya adalah 50 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat. Nah, setengah di sini kita pindah ke ruas sebelah kiri, boleh dibagi atau boleh dikali silang, maka sebelah kiri menjadi 100, sehingga sebelah kanan menyisakan V2 kuadrat. Nah, kemudian V2 kuadrat di sini kita ubah menjadi V2 dengan cara angka 100 kita akarkan. Maka hasil untuk kecepatan pada posisi yang kedua sebesar akar dari 100, yaitu 10 meter per sekon. Tidak kalah mudah, bukan? Dari penjelasan yang sudah kalian simak, saya harap kalian sudah dapat memahami tentang hukum kekekalan energi, kemudian persamaan hukum kekekalan energi mekanik, dan bagaimana cara penyelesaian soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk lebih memahami lagi, bisa kalian coba latihan soal berikut ini. Selamat mencoba. Jika nanti ada kesulitan atau pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.